Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Pas banget aku syuting, pas banget pesawat lewat. Semoga pertanda baik. Amin. Sehat berkah melimpah bagi kita semua. Apa kabarnya orang baik? Semoga kalian semua yang nonton video ini selalu dalam kebaikan pastinya. Amin. Ketemu sama Mas T lagi di kesempatan hari ini. Semoga kalian semua yang di rumah, yang sedang sakit saya doakan cepat sembuh. Yang rezekinya lagi seret semoga lancar lagi. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang sedang kurang baik keadaannya semoga segera membaik. Dan yang sedang terlilit hutang piutang Mas T doakan semoga Allah berikan jalan rezeki supaya hutangnya dang lunas. Amin amin ya robbal alamin. Semangat untuk hari ini. Ini aku agak kesiangan teman-teman syutingnya. Mudah-mudahan nanti bisa diedit, bisa tayang jam 11 ya. Tapi ini sudah agak lumayan siang karena lagi rajin biasa. Pagi-pagi udah masak, udah beres-beres ya. Aku harus semangat dong. Semangat juga sama kalian-kalian yang di daerah. Sebentar lagi sudah waktunya buat pemilihan ya teman-teman. Ingat, pilihnya pakai hati. Ini ada pemimpin kalian yang mau kalian pilih untuk 5 tahun ke depan soalnya. Jadi harus gunakan nurani ya. Tanggal 27 ada pemilu serentak yang digelar di Indonesia untuk pemilihan kepala daerah, wali kota, dan juga bupati. Gubernur kalau tidak salah, maaf kalau saya salah ya. Jadi akan besar-besaran di tanggal 27. Pilih dengan hati ya teman-teman. Oke. Banyak juga yang minta teman-teman untuk Mas Tulus tanggal 27 itu kan pemilu ya. Gimana kalau dibaca melalui angka, ada kemungkinan apa saja di tanggal 27? Kalau setuju, tulis di kolom komentar. Setuju Mas Tulus bahas pemilu tanggal 27 November gitu ya. Kalau banyak yang setuju, nanti Mas Tulus akan sisihkan waktu untuk membahas angka di balik pemilu 2024. Oke? Setuju tulis di kolom komentar ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri. Semuanya tanpa terkecuali selamat bergabung untuk yang sudah sering bergabung. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton. Yang sudah support terima kasih. Untuk yang belum, ayo support Mas Tulus dulu dengan pencet tombol subscribe. Like-nya ini yang suka pada lupa. Kenapa sih pada malas banget pencet tombol like ya? Heran aku. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak. Sehat berkah bagi kita semua ya. Apa yang mau dibahas hari ini? Wah, ini udah lama banget nih. Ini
sudah banyak banget yang minta. Katanya ada fenomena jatuhnya awan kinton. Kalau orang-orang lama, orang-orang yang seusia saya, pasti nggak akan asing dengan serial kartun zaman dulu yang tayang setiap hari Minggu, yaitu Dragon Ball. Nah, memang si Goku itu dulu naiknya kayak naik awan kinton gitu. Dan ini sesuatu yang viral terjadi di Kalimantan, ada jatuhnya konon katanya ini awan kinton dalam tanda kutip. Apakah ini pertanda sesuatu yang kurang baik atau apa sebenarnya? Nanti kita akan bahas secara detail ya teman-teman ya. Sebelumnya aku masih mau pamer. Aku mau pamer tapi cuma sedikit kenaikannya, Rek. Kemarin kan 4 juta 40.000 ya. Per hari ini untuk rekening Ngala Berkah kita sebentar coba tak pamerkan dulu ya ke kalian ya. Oke. Pamer, Rek. Bahasanya lo pamer. 4221 ya. Ada peningkatan kurang lebih ya pokoknya ada peningkatan dari kemarin. Nah, kemarin kan 4 juta 40-an kalau nggak salah. Terus tambahan sudah naik lagi. Berarti kurang 1,8. Tanggal 29 itu di hari Jumat itu masih ada dari 9 hari dari sekarang. Amin. Mudah-mudahan Allah izinkan ada, masih Allah izinkan cukup supaya sedekah nasi box kita masih bisa terselenggara. Amin ya Allah. Matur nuwun teman-teman yang sudah bantu, sudah sedekah dari manapun, terima kasih banyak. Moga-moga Gusti Allah berkahi sedekahnya, Allah tukar sedekahnya dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin. Allah terima sedekahnya sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga juga sedekahnya jenengan Allah tukar dengan kesehatan, dengan dimudahkan segala urusan baiknya, yang sedekah hajat baiknya segera Allah kabul, dan yang sedekah Allah jauhkan dari musibah dan bala apapun. Amin ya Allah. Matur nuwun. Kami pengen bantu gimana Mas Tulus? Aku punya duit ini kebetulan 12.000, pengen tak transfer ke BRI gimana? Silakan, BRI-nya yang di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Minimal 12.000, selebihnya terserah teman-teman. Oke, terima kasih. Kabar baiknya, alhamdulillah stok minyak bidaranya sudah ada. Yang sudah inden dari kemarin, Rabu siang ini insya Allah Mas Tulus akan update. Sebetulnya kemarin sudah ready, tapi Mas T-nya lagi ngurus si putih ya. Ada beberapa yang harus dibenerin termasuk oli dan sebagainya. Jadi Mas T-nya repot. Insya Allah hari ini Rabu tanggal 20 November ya, nanti jam 1 siang Mas Tulus update resinya buat teman-teman yang sudah pesan ya. Buat yang belum pesan atau pengen pesan silahkan tonton video packingnya dulu, pahami. Setelah itu WhatsApp ke 0857 sebutkan nama alamat lengkap. Nggak usah basa-basi kalau sama Mas Tulus itu ya. Jadi Mas Tulus apa kabar? Saya boleh cerita nggak? Jangan kayak gitu. Langsung to the point aja. Mas Tulus, nama saya Ibu A, Ibu C, nama ini, tanggal lahir saya ini, saya minta tolong dilihat dong Mas dari segi ini bagaimana pandangan Mas Tulus soal karir saya misalnya. Jadi lebih to the point aja. Sama dengan pesan minyak bidarnya juga gitu, nggak usah basa-basi. Mas Tulus. Makanya Mas Tulus buat video packing biar teman-teman nonton dulu, difahami dulu baru langsung pesan. Jadi kalau WhatsApp ke 0857 itu kalian langsung WhatsApp dengan format yang Mas saya pesan satu, alamatnya ini, kode pose ini. Itu ya, alamat lengkap, nomor HP dan seterusnya. Oke, matur nuwun. Yang sudah pesan saya doakan semoga manfaat jadi obat, jodoh tadi tombo. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Semangat. Rotok kerinan nih. Apa? Kerinan itu apa bahasa ininya? Kesiangan ya. Ada fenomena awan kinton yang katanya jatuh di wilayah Kalimantan Tengah. Sepertinya kalau dari video viralnya, Mas T melihat beberapa orang ini sepertinya beraktivitas atau bekerja di area pertambangan ya teman-teman ya. Jadi beliau memvideokan, kemudian dinarasikan bahwa dari captionnya, dari narasinya katanya awan kinton kemudian melebar meluas. Apakah ini juga awan kinton beneran? Apakah memang sebenarnya awan yang di atas itu bisa jatuh ke bumi? Apa memang ada? Atau memang kemungkinan ini merupakan salah satu hal. Sayangnya teman-teman, ketika teman-teman tanya apakah memang ini merupakan pertanda baik atau buruk,
Cerondol langsung ngoceh rek pas aku bahas ini. Jadi aku langsung yang, ini kan fenomena, artinya ini sebenarnya narasinya kurang tepat teman-teman. Jadi saya baca dulu ya. Di wilayah Kalimantan Tengah itu ada sebuah fenomena di mana ada jatuhnya awan kinton seperti halnya di cuplikan film apa zaman dulu kartun ya. Ada anime Dragon Ball pada waktu itu. Kalau yang sudah umurnya muda-muda kayak saya pasti tahu Dragon Ball. Berarti Dewi wis tua ya Rek ya. Namun begitu, fenomena tersebut yang terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah adalah bukan awan kinton. Setelah diklarifikasi oleh BMKG. Jadi selain awan kinton, orang-orang sana juga menyebutnya sebagai awan yang jatuh. Maksudnya itu awan dari langit yang jatuh ke bumi. Ternyata BMKG mengklarifikasi bahwa gumpalan putih yang tampak mengambang dari langit kemudian jatuh turun ke bumi itu adalah bukan awan, melainkan hanya diduga sebagai atau seperti gumpalan uap. Jadi secara garis besar ya, awan di atas langit itu kan terbuat dari partikel es, air yang lumayan ringan. Jadi kemungkinan besar awan yang di atas langit untuk jatuh ke bawah itu sebenarnya tidak ada. Fenomena seperti itu mungkin ada, tetapi secara garis besar BMKG menyampaikan bahwa fenomena ini sebetulnya merupakan hal yang mungkin hanya menguap saja. Kenapa seperti itu? Notabene dari tempat penemuannya ada beberapa titik pertambangan di mana ada kemungkinan pembentukan uap dan seterusnya, kemudian menjadi uap, apa artinya menjadi busa dan seterusnya, kemudian jatuh ke tanah karena terlempar ke atas dan seakan-akan sebagai awan kinton. Sejatinya awan itu di atas langit bisa terbang hanya karena proses udara yang ada di langit. Kemudian disampaikan BMKG kalau awan ini akan jatuh ke bumi, seharusnya awan ini akan pudar atau akan habis ketika sampai di bumi. Nah, ini kadang-kadang kan kita melihat narasi-narasi apa yang kita baca, apa yang kita lihat ya teman-teman ya. Kejadian ini terjadi di tanggal 15 November 2024 ya. Memang kayaknya waktunya udah sore ya, di wilayah Kalimantan Tengah, di Muara Tuhup, Murung Raya. Di salah satu lokasinya sih sepertinya pertambangan ya. Dan fenomena tersebut kemungkinan besar bukan awan alami, melainkan hanya kondensasi uap atau gas akibat aktivitas manusia yang terjadi di tempat tersebut. Notabene tempat jatuhnya ini ada aktivitas pertambangan. Jadi mungkin munculnya semacam busa yang terbentuk dari kondensasi uap tadi kemudian bisa jatuh, itu sangat besar. Jadi 90% saya juga mengatakan bahwa ini kemungkinan hanya fenomena alam yang ada di wilayah tersebut tapi bukan awan. Dan ketika itu jatuh harusnya ya sudah habis gitu loh. Ketika jatuh dari langit pun ke bawah sudah menguap dan sudah habis, tidak akan sampai ke bumi ya. Dan BMKG juga mengatakan bahwa kondisi tersebut bisa terjadi karena adanya pelepasan gas bertekanan tinggi dari aktivitas tambang, dan ternyata didukung juga oleh suhu yang rendah kemudian kelembaban tinggi sehingga lingkungan tersebut mendukung pembentukan uap kondensasi. Jenengnya angel banget ya. Kondensasi. Lebih lanjut lagi, BMKG menyampaikan fenomena di Kalimantan tersebut tampaknya seperti awan turun atau awan jatuh yang ternyata adalah gumpalan uap atau gas yang dilepaskan bergerak di area yang lebih rendah akibat gravitasi atau merapatnya yang lebih atau kerapatannya yang lebih berat daripada udara ya. BMKG juga menjelaskan bahwa ini tidak berbahaya dan bersifat sementara. Dengan demikian masyarakat yang ada di lokasi sekitar penemuan tidak perlu khawatir karena fenomena ini bukan tanda akan adanya gangguan alam, bukan tanda akan adanya musibah ya. Diluruskan ya teman-teman, jadi ternyata ini hanya uap yang bisa muncul dari aktivitas pertambangan. Notabene ditemukannya di wilayah pertambangan. Kemudian kalau memang ada awan jatuh ke bawah, disampaikan partikelnya kan air yang lumayan ringan, air dan es yang lumayan ringan. Dan kalau toh jatuh harusnya dia sudah memuai dan sudah
hancur ketika sampai di bumi. Nggak masalah. Masyarakat kita kan paling apa ya? Indonesia ini agak lumayan mudah terserang hoak, teman-teman. Jadi ya wajar-wajar saja. Nah, dari pandangan Mas Tulus, tadi BMKG sudah menyampaikan, ini bukan soal pertanda akan ada gangguan alam, akan adanya musibah dan seterusnya. Yang bagi saya agak mengerikan adalah ucapannya Cerondol. Pas aku lagi menganalisa video itu, aku tonton videonya, aku cari tahu narasinya, dan aku cari tahu soal sebenarnya awan ini sebetulnya apa? Apakah memang ada kemungkinan awan sampai jatuh ke bumi, dan kenapa jatuhnya pas lagi musim-musim begini? Kan di sana juga hujan terus, teman-teman. Jadi ini salah satu hal yang artinya saya cari tahu, dan ketika saya cari tahu, Cerondo memberikan peringatan bahwa maaf, ini bukan sesuatu yang bisa kalian percaya, tetapi untuk wilayah yang tempat ditemukan itu secara garis besar itu tetap harus hati-hati, karena Cerondol memberikan peringatan. Yes, memang kalau Cerondol memberikan peringatan soal elemen tanah di akhir tahun ini juga lumayan ya teman-teman. Jadi kabar buruk yang saya terima dari Cerondol tuh bahkan akan lebih buruk daripada yang sudah diramalkan. Maksudnya itu gini, akan aku menjelaskan ke Cerondol ya, bahwa kita itu di dunia ini ada semacam peramalan atau pengecekan cuaca oleh BMKG namanya. Saya jelaskan ke dia. Nanti bisa lebih parah dari penjelasan BMKG. Ini yang disampaikan Cerondol. Jadi soal cuaca ekstrim yang sekarang ini sedang terus-terusan terjadi di Klaten, di Karawang, banjir bandang 18, 19, semuanya terjadi teman-teman. Cuaca ekstrimnya semuanya terjadi, ada yang tersambar petir dan seterusnya, naudzubillah min dzalik. Dan Cerondol masih memberikan peringatan bahwa ini akan semakin naik. Kondisi cuaca ini semakin naik bahkan menjelang pergantian bulan 3 katanya. Bulan telu. Jadi bulan 3 bulan tahun depan loh, Rek. Jadi ini lumayan panjang ya durasinya kalau menurut saya. Jadi kita betul-betul harus hati-hati terkait dengan cuaca ekstrimnya. Cerondol menyampaikan bahwa bukan hanya akan memanjang, waktunya akan waktunya itu bisa sampai 2025 bulan 3, tapi ini juga akan lebih besar atau lebih powernya lebih kuat daripada yang diramalkan BMKG. Kalau yang disampaikan Cerondol begitu. Tapi ini bukan info yang bisa kalian percaya ya. Lebih percayai BMKG aja daripada Cerondol. Nah, kemudian terkait dengan jatuhnya awan ini sebenarnya secara garis besar memang bukan pertanda akan adanya musibah, bukan pertanda akan adanya sesuatu yang buruk. Menurut BMKG, menurut ilmu pengetahuan, ini bukan merupakan jadi tanda akan adanya gempa dan seterusnya. Tidak, itu tidak sama sekali. Tetapi kalau saya baca melalui angka terjadinya ya, angka ditemukannya 15/11/2024, dan dengan peringatan Cerondol ini bukan untuk mana-mana tapi untuk Kalimantan itu sendiri. Lingkupnya pendek, jadi aku harap tidak harus dipercaya, tapi kita doakan sama-sama. Di tambang itu kan banyak ya warga negara kita yang sedang mengais rezeki, beribadah di jalan Allah dengan bekerja dan mencari sesuap nasi di sana. Jadi kita doakan semoga nggak ada apa-apa. Walaupun Cerondol memberikan peringatan yang bagi saya lumayan ekstrim ketika dia sampaikan secara spontan dan elemennya tanah. Dan ini selaras dengan angka yang saya baca. Jadi kalau dikatakan pertandanya buruk atau baik, secara BMKG disampaikan bukan pertanda apa-apa, tapi kalau dari angka dan juga dari Cerondol, maaf, ini pertanda yang kurang baik. Meskipun ini hanya fenomena hoak ya, artinya fenomena alam, tapi bukan berarti fenomena hoak. Fenomena alam yang dikabarkan awan ternyata hanya uap saja. Jadi kejadiannya real, tapi ternyata hoak soal awannya. Intinya gitu. Nah, tetapi secara garis besar kalau memang saya hitung melalui angka dan juga dari apa yang disampaikan Cerondol, sepertinya juga memang harus dihati-hatikan. Dan lingkupnya memang di wilayah yang sama. Berarti mungkin Kalimantan sedang akan ada sesuatu dengan elemen tanahnya. Dan kalau Cerondol malah dengan jelas dan nyata memberikan peringatan untuk tambang di mana ditemukannya gas itu. Di mana ditemukan uap itu atau ditemukan awan kinton itu. Cerondol betul-betul mengingatkan bahwa hati-hati untuk yang di situ, yang ditambang itu,
kemungkinan akan ada sebuah insiden musibah yang aku nggak bisa tahu besar atau kecil, tapi Trondol bilang untuk hati-hati. Jadi kalau sudah ada warning begini, eh tidak harus dipercaya, tapi mudah-mudahan bisa ditingkatkan kehati-hatiannya untuk di wilayah tempat ditemukannya uap air tersebut atau awan kinton dalam tanda kutip tadi. Jadi aku harap kalau memang ada yang nonton orang sana mungkin hati-hati, tapi kita doakan sama-sama teman-teman ya, semoga di sana tidak ada apa-apa. Ini hanya sekedar ya insiden biasa di tambang, insiden kecil aja, jangan besar insidennya. Nah, itu dari yang versi yang disampaikan Trondol. Ada kemungkinan karena ada sesuatu yang artinya bisa menjadi momen pertanda kurang baik untuk wilayah itu, untuk pertambangan itu, untuk tempat itu. Ini Trondol menyampaikan itu. Nah, kalau saya hitung melalui angka 15, 11, 2024, nih teman-teman silahkan nanti cerna sendiri ya. Satu itu apa? Tanah. Satu itu simbol apa? Kematian dan juga kehidupan. 5 ini simbol apa? 5 itu simbol gaduh atau simbol rusuh. 11 di bagian tengah itu adalah simbol banyaknya korban. Elemen tanahnya juga kuat. Satu itu kan tanah ya. Ada 15, 11, 2024. Kalau dihitung dari angkanya, kalian sudah bisa mencerna sendiri. Jadi sangat ada kemungkinan kalau kita baca melalui angka, memang intuisinya tidak meluas, tetapi elemen tanah yang ngamuk, tanah yang bergerak, kemudian tanah yang rusuh, atau tanah yang menjadi gaduh, itu muncul cukup kuat di balik 15 November 2024. Jadi ini hal yang sepertinya harus diwaspadai, harus dijaga, dan juga tetap untuk ditingkatkan kehati-hatiannya. Itu yang Mas Tulus baca melalui angka 15 November 2024. Kalau nanti, biasanya kan BMKG kalau sudah ada data nanti mereka rilis lagi apakah memang ada kemungkinan longsor dan seterusnya. Jadi aku harap untuk hati-hati, intuisi besarnya sangat mungkin terjadi di wilayah yang sama. Berarti Kalimantan sepertinya untuk elemen tanah harus diwaspadai. Gempa di Kalimantan itu lumayan jarang, makanya mantan presiden kita milih IKN jadi ibu kota kita yang baru karena katanya di sana tuh paling minim untuk musibah. Tetapi elemen tanah ini sepertinya akan menjadi momok untuk menjadi kerusuhan atau kegaduhan. Ini juga muncul dari beberapa sisi ya. Bukan cuma musibah saja. Kalau musibah kita bisa artikan mungkin ada longsor, ada gempa bumi, kemudian ada pergerakan tanah di sana, kemudian ada pokoknya elemen tanah yang ngamuk lah istilahnya. Nah, simbol kedua, kerusuhan soal tanah ini juga bisa jadi soal sengketa tanah, kemudian ada sengketa tanah dengan si A si B, kemudian tanah yang harusnya buat hijau ternyata dibangun buat perkebunan, dan ini juga salah satu hal yang mungkin jadi konflik agraria yang ada di Kalimantan. Aku sih nggak tahu ya apakah di Kalimantan tuh aman-aman aja untuk konflik soal perebutan tanah dan lain sebagainya, aku nggak tahu soal itu, tapi simbolnya muncul. Jadi untuk hati-hati. Nah, bertambah juga dengan simbol korban yang banyak di sini, simbol kematian, simbol tanahnya juga lumayan kuat, ada simbol air juga. Mungkin Kalimantan rawan dengan banjir, mungkin Kalimantan rawan dengan jalan yang longsor, atau kemudian ada tanah bergerak, likuifaksi, dan seterusnya. Munculnya kalau kita baca melalui angka memang lumayan mengerikan. Meskipun BMKG sudah menjelaskan bahwa fenomena uap ini tidak menjadi pertanda akan adanya musibah, melainkan hanya fenomena biasa dan tidak menjadi contoh akan adanya kegiatan alam atau musibah alam di wilayah tersebut atau di mana saja. Tetapi secara intuisi angka dengan yang disampaikan Trondol, elemen tanah sepertinya menjadi momen yang kuat. Lumayan untuk kuatnya di Kalimantan, tetapi apakah intuisi hanya di Kalimantan saja? Tidak. Ini bisa meluas sampai kemana saja, meskipun kadar intuisi di luar wilayah itu akan mengecil, atau mungkin ya tidak sebesar yang di Kalimantan. Nah, udzubillah min dzalik, Kalimantan baik-baik saja, Kalimantan nggak ada apa-apa. Tetapi secara garis besar, cenderung memperingatkan tambang tempat ditemukannya fenomena itu dengan wilayah Kalimantan sendiri kalau dibaca melalui angka ya. Insya Allah nggak ada apa-apa. Mamaku Seriatun juga di Kalimantan, banyak saudara-saudaraku di Kalimantan juga. Jadi
Ya, mudah-mudahan ini jadi pengingat juga. Jadi, disebut dengan kerusuhan atau kegaduhan tanah ini juga bisa berarti mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya dialihfungsikan, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kayak ini nih hutan yang memang harusnya buat paru-paru yang memang untuk penghijauan, tapi demi uang akhirnya jadi perkebunan. Apa memang banyak yang seperti itu? Yang aku tahu mungkin kayak Lampung itu banyak ya, yang harusnya buat ini tapi buat itu. Sulawesi yang digali, aku tahu banyak. Tapi kalau Kalimantan aku jujur nggak terlalu tahu. Apakah memang konflik agraria di Kalimantan tuh lumayan soal perkebunan yang harusnya buat lahan terbuka hijau tapi malah jadi ladang mencari duit, aku juga nggak tahu. Tapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Harapan saya, ya wes sama seperti disampaikan BMKG, nggak ada apa-apa, selamat sulumun selamat ya. Seperti itu hasil analisa Masnya terkait dengan munculnya awan kinton di wilayah Kalimantan Tengah tersebut. Semoga teman-teman suka dengan pembahasannya. Ada hal baik yang bisa kalian ambil. Kalau saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kalau penyampaian saya terkesan gurih atau keminter, saya juga minta maaf ya teman-teman. Saya nggak ada maksud. Pokoknya dibahas-bahas aja sesuai dengan request teman-teman. Ini tuh. Dasar ini Mas Teki mungkin ganteng ya tiba Ada yang bilang nih pakai baju ini ganteng, Mas Tulus cakep. Ya emang Mas Tulus tuh pakai baju apa juga ganteng. Pede banget ya rek, wis gak apa-apa to. Lah sing muji aku lho gor aku karo mamaku, liyane gak ono. Yo gak apa-apa to rek ya. Yang sudah pencet-pencet hadir terima kasih. Sehat buat yang pencet hadir di kolom komentar ya. Halo semuanya saja. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga manfaat yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk jadi manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antara sesama. Jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang sekarang mungkin sedang berhajat, pengen punya kerjaan, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja, semoga kerjaannya awet, rezekinya berkah. Amin. Terus yang sedang punya hajat, pengen punya momongan, pengen dekat dengan jodohnya, pengen duwe kendaraan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha. Amin ya Allah. Semoga aja teman-teman yang nonton video ini juga Mas Tulus segera Allah kabul. Amin. Yang saat ini sedang merintis untuk usaha, Mas Teh doakan semoga lancar usahanya, sing dagang laris manis. Yang mau jual aset semoga cepat terjual. Amin. Dan yang sedang nonton video ini juga dengan Mas Tulus dan juga keluarga besar Mas Teh, semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pun, matur nuwun, terima kasih. Aku sudah agak kesiangan, mudah-mudahan bisa tayang jam 11 ya video ini ya. Oke, terima kasih, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.